Dalam amar pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi dalam sidang di MK RI hari ini disebutkan, ini saya mengutip lagi dari keterangan atau rilis resmi yang disampaikan MK melalui situs resmi mkri.id hari ini 2 Januari 2025 disebutkan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebagaimana tercantum dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu tak hanya dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, serta nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan itulah yang kemudian menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya yang berhubungan lagi dengan uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu, persisnya yang menentukan atau mensyaratkan adanya ambang batas parlemen atau presidensial threshold begitu untuk parpol dan gabungan partai politik untuk mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden. Lebih lanjut soal putusan MK yang dikeluarkan hari ini kita akan tanyakan juga kepada Ketua Umum Partai Bulan Bintang Fahri Bahmid. Assalamualaikum Bang Fahri, apa kabar Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung bersama kami. Soal ambang batas ini yang dianulir oleh MK RI buat PBB ini angin segar? Iya, sebenarnya ini kan garis perjuangan Partai Bulan Bintang sekaitan dengan bagaimana melakukan uji tafsir terhadap ketentuan pasal 222 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Hakikatnya sudah cukup lama ya. Ini PBB sendiri mengajukan beberapa kali sebenarnya judicial review sekaitan dengan ini. Jadi kalau mau dihitung dari grafiknya, perkara ini sedang Mahkamah Konstitusi mengadili perkara yang berkaitan dengan objektum litis ya, ketentuan pasal 222 itu sudah 32 kali sebenarnya. Sampai dengan hari ini Mahkamah Konstitusi akhirnya merubah pendiriannya. Alhamdulillah kami anggap bahwa ini adalah satu capaian demokratis yang luar biasa ya. Betul-betul Mahkamah Konstitusi hadir untuk menegakkan prinsip konstitusionalitas dalam rangka untuk memastikan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu mempunyai hak yang sama, mempunyai standing yang sama untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden tentunya. Dan hal ini sebenarnya sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam ketentuan pasal 7, 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 45. Jadi bagi kami Partai Bulan Bintang ini bukan hal baru sebenarnya karena memang inline dengan apa yang telah kami perjuangkan sejak lama. Sebelum pemilu 2019 bahkan Partai Bulan Bintang telah getol untuk memperjuangkan soal ini. Oke. Dan Anda juga sependapatkah dengan pernyataan atau pertimbangan dari Hakim Konstitusi yang bilang aturan di pasal 222 itu bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat dan juga moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable? Anda setuju soal itu? Iya, saya setuju. Secara akademik tentunya itu sudah pertimbangan atau reasoning secara konstitusional yang sudah sangat baik yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya juga sudah ikut membaca secara cermat ya putusan dalam perkara 62 2024 itu sangat baik dan seluruh pertimbangannya itu memang telah sejalan dengan apa yang selama ini telah kita perjuangkan secara bersama-sama tentunya. Bahwa memang jika terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya intolerable, maka Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution, sebagai the sole interpreter of the Constitution punya hak konstitusional untuk menyatakan bahwa norma bagian pasal ayat tertentu daripada undang-undang yang menjadi objek gugatan itu atau objek perselisihan itu dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional, baik secara mutlak maupun secara bersyarat tentunya. Kami sejalan dengan argumentasi itu, Mas. Oke, tapi kalau dari PBB sendiri sebetulnya Bang Fahri, karena Anda bersama dengan partai juga sudah mengajukan ini berkali-kali ke MK, apa ganjalan yang cukup terasa berat menurut PBB dengan adanya ambang batas parlemen ini selama pelaksanaan pemilu belakangan ini? Iya, yang pertama kan begini ya, kalau kita kembali kepada original intent daripada rumusan pasal konstitusi, pasal 7, itu disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu ya mempunyai hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan atau wakil presiden sebelum pelaksanaan pemilu. Jadi kalau partai-partai politik itu yang mempunyai titel atau genus sebagai peserta pemilu pada hakikatnya punya standing yang sama untuk mengajukan pasangan calon presiden atau wakil presiden, baik melalui sendiri-sendiri ataupun melalui gabungan koalisi partai politik tertentu. Sebenarnya persoalan ini sudah selesai pada tingkat debat waktu di MPR RI gitu ya.
pada saat perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 45 pada fase pertama, kedua, ketiga dan keempat, sebenarnya persoalannya sudah clear gitu loh. Tapi bagaimana meyakinkan itu akhirnya kita terbentur lagi dengan apalagi yang namanya benteng mayoritas sebenarnya gitu kan. Karena kalau kita bicara tentang open legal policy, tentang norma hukum tertentu yang bersifat terbuka, kembali lagi kepada apa yang menjadi agreement partai-partai politik yang ada di MPR dan kalau apa di DPR tentunya. Kalau misalnya kita kalah suara, kalah jumlah atau misalnya Partai Bulan Bintang atau partai-partai yang lain yang belum berhasil atau belum beruntung untuk menempatkan anggotanya di MPR apa DPR, maka tentunya kita harus ikut kepada apa yang telah diputuskan oleh partai-partai pemenang pemilu tentunya. Nah, itu yang sulit selama ini. Nah, akhirnya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menggeser perjuangan itu dari awalnya menjadi perjuangan politik, menjadi menggeser kepada perjuangan yang sifatnya teknokratis. Oke.